10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mengerjakan proyek keempat, yaitu Clone Sprite. Sekarang kita melakukan praktek Clone Sprite pada Scratch. Sekarang kita membuat proyek clone pada Sprite. Nah, setelah kita membuka Scratch ya, untuk nama projectnya kita berikan project 4 Clone Sprite. Nah, di sini kita akan memilih backdrop terlebih dulu. Kita buka choose a backdrop. Setelah itu kita akan mengambil backdrop dari galaksi seperti ini. Nah, sekarang untuk sprite-nya kita akan menduplikasikan sprite kucing ini. Cara menduplikasikan, kita letakkan mouse pointer di sprite kucing, klik kanan, duplicate. Selanjutnya kita ganti nama sprite-nya ya. Untuk yang pertama ini nama sprite-nya adalah sprite 1, kita ganti menjadi kucing. Kemudian nama sprite 2-nya kita ganti menjadi jejak. Atau kalau mau pakai nama lain juga diperbolehkan. Nah, sekarang untuk sprite kucing, kita bentuk struktur programnya. Kita buka dulu event, lalu when green flag click, yang ini ya, when green flag click. Selanjutnya kita buka loops, lalu kita pilih show, kemudian kita atur ukurannya, ukuran sprite-nya ini. Kita pilih set size to, kita pilih 35%. Lalu kita jalankan dulu green flag-nya ini. Nah, ini udah terlihat ya. Atau kita pakai aja set size to-nya 40%. Yang berikutnya kita atur posisi sprite kucing ini berada pada koordinat 0,0. Jadi kita pilih go to xy ya, nilai x 0, nilai y 0. Yang berikutnya mau kita lakukan adalah kita akan melakukan kontrol pergerakan kucing melalui tombol keyboard. Jadi kita buka kontrol, lalu kita pilih forever. Selanjutnya kita pakai if then. Kemudian if-nya ini, kondisi dari if kita akan menggunakan sensing karena di sini menekan tombol keyboard. Jadi kita pakai key press. Key press-nya kita drag and drop di kotak ini. Lalu space-nya kita ganti ya, up arrow. Up arrow berarti menekan tombol panah atas keyboard. Setelah menekan, maka harus terjadi sesuatu. Terjadi sesuatunya yaitu kucingnya bisa bergerak ke atas. Supaya kucing bisa bergerak ke atas, maka motionnya di block motion kita ambil change y by. Nih, angkanya 1.
Kemudian kita atur lagi if then, kita buka control, lalu kita drag and drop if then-nya di sini. Setelah itu kita buka sensing, key press-nya di sini. Kemudian kita pilih down arrow. Lalu kita buka di motion, change Y by. Nah, untuk down arrow berarti panah bawah. Jadi kalau kita menekan tombol panah bawah, maka kucing bisa bergerak ke bawah. Change Y by-nya kita pakai min 1. Min itu berarti turun ke bawah ya. Kemudian kita buka control if then. Setelah itu kita atur sensing. Kita buka sensing, key press. Nah, sekarang kita atur menjadi right arrow. Right arrow ini menandakan kucing ini bisa bergerak ke sebelah kanan. Supaya bisa bergerak ke sebelah kanan, motionnya kita pakai change X by. Lalu pergerakannya change X by-nya angka 1 ya. Berarti bergerak ke kanan 1, 1, 1. Kemudian kita buka control if then, kita letakkan di sini. Yang berikutnya kita buka kembali sensing, key press. Lalu kita pilih left arrow. Kalau left arrow berarti kucing bergerak ke sebelah kiri. Maka kita buka motion, kemudian change X by. Angkanya kita berikan min 1. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ini green flag-nya ditekan. Nah, begini ya. Kalau panah kanan, panah kiri, panah atas, lalu panah bawah. Selanjutnya, sekarang kita akan mengatur sprite untuk jejak. Sprite yang namanya jejak, yang ini ya. Kemudian kita buka event when green flag click. Ketika bendera hijau diklik. Maka sprite ini harus disembunyikan dulu. Kita buka looks, kemudian hide. Nah, ini kalau kita tekan green flag-nya ya. Nah, sprite-nya udah disembunyikan. Setelah sprite-nya kita sembunyikan, maka kita akan mengklon sprite jejak. Cara mengklonnya gini. Kita buka control forever. Begini. Lalu kita cari create a clone. Create clone of myself. Ini bisa diganti-ganti sih, myself atau kucing. Jadi kita pilih myself ya. Myself itu berarti kan diri sendiri ya. Setelah itu kita berikan yang jeda untuk setiap clone. Tetap masih dikontrol, kita pakai wait. Wait-nya kita berikan, jedanya adalah 0,1 detik. Jadi kita ketik 0.1. Nah, jadi di sini yang udah kita buat adalah cloningnya udah kita buat. Menciptakan menciptakan clone-nya udah selesai. Selanjutnya kita akan mengendalikan clone ini. Untuk mengendalikan clone, maka kita pakai when I start as a clone. Gini. Setelah itu, yang mau kita berikan adalah ketika clone ini muncul, maka clone-nya harus menuju ke kucing. Jadi kita buka motion, go to.
Kemudian kita buka ini pilihannya, pilihan dari go to yaitu ke kucing. Selanjutnya setelah ke kucing kita akan mengatur warna dari clone. Kita buka masih di motion. Oh, kita buka looks ya, sorry. Looks, kemudian set color. Ini dia set color. Apa aja yang bisa di set selain color kita bisa buka di sini. Ada color, fish eye, wear, pixelate, mosaic, brightness, ghost. Jadi color aja. Nah sekarang untuk colornya kita mau munculkan warnanya secara random ya. Jadi warna itu kan sebenarnya banyak ya. Jadi kita mau munculkan secara random. Untuk memunculkannya secara random kita buka di operator. Kita pakai pick random. Pick randomnya kita pasang di sini. Nah, setelah dipasang di sana, sekarang kita atur angka randomnya ya. Yang sebelah kiri ini kita mulai dari 0. 0. Kemudian sebelah kanannya kita berikan 200. Jadi ada berapa warna? Ya pasti 200 warna. Secara random muncul-muncul terus ya. Kemudian setelah kita atur seperti ini, clone-nya itu kan harus ditampilkan. Jadi kita buka looks, lalu kita pilih show. Seperti ini. Show-nya mau berapa lama kita berikan waktunya. Control. Kita berikan waktunya, wait-nya 1 detik. Jadi kemunculan clone-nya itu hanya 1 detik. Muncul 1 detik. Setelah 1 detik, maka kita menghapus clone-nya. Untuk menghapus clone ada di blok control ya. Kita pilih delete this clone. Nah, sekarang kita tes dulu bagaimana cara jalannya. Ini terlihat clone-nya ini lebih besar dari sprite kucing ya. Sekarang kita atur supaya clone-nya itu tidak lebih besar dari sprite kucing. Cara ngaturnya gini, ini saya pisahkan dulu. Seperti ini, set size to. Sekarang kita buka looks, lalu kita pakai set size to-nya di sini ukurannya 50%. Kemudian height-nya kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini loh. Ini terlihat clone-nya masih lebih besar ya. Tadi set size to-nya di sini 40%. Jadi untuk yang jejak ini juga harus 40, harus sama besar. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah sama besar udah nampak. Udah bagus. Kita jalankan green flag-nya. Nampak begini ya. Jadi setiap 1 detik clone yang muncul itu hilang dan muncul lagi clone yang berikutnya. Jadi untuk clone sprite sudah kita selesaikan. Setelah berhasil mengerjakan clone sprite pada Scratch, sekarang
kita mereview blok program yang digunakan. Key press digunakan untuk mendeteksi apakah tombol tertentu sedang ditekan pada keyboard. If then merupakan struktur kontrol yang menjalankan serangkaian instruksi hanya jika kondisi tertentu dipenuhi. Create clone of digunakan untuk menciptakan clone sprite. Set effect to digunakan untuk mengatur efek yang dipilih untuk sprite dengan jumlah tertentu. When I start as a clone digunakan untuk mengendalikan clone. Delete this clone digunakan untuk menghapuskan clone saat ini membuatnya menghilang dari panggung. Pick random digunakan untuk memilih bilangan acak dari bilangan pertama yang diberikan hingga bilangan kedua. Bilangan pertama adalah yang kotak di sebelah kiri dan bilangan kedua adalah kotak di sebelah kanan. Demikianlah materi clone sprite pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.